Μη γεννόμενη αυτή η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai updatean pemain keturunan. Kita sudah mengetahui kemarin ya bahwa ada satu kiper kita yang saat ini bermain bersama Panathinaikos. Ini akhirnya sudah meng-up ya ke media bahwa dirinya akan segera untuk menjadi warga negara Indonesia. Ini sama seperti apa yang sudah saya bahas di konten sebelumnya ya. Memang sedikit berbeda dari pendekatan dan juga penanganan dari sosok Cyrus Margono ini. Mengapa demikian? Karena memang ya faktornya jelas. Cyrus Margono ini tidak masuk dalam rekomendasi Shin Tae-yong. Itu yang pertama. Kemudian jalur dari sosok Cyrus Margono dibanding dengan pemain-pemain keturunan dari proses pemberkasan dan lain sebagainya itu juga berbeda. Karena Cyrus Margono tidak diurus langsung oleh PSSI, tetapi ya diambil alih oleh diaspora melalui Bapak Hamdan Hamidan. Dan ini memang sah-sah saja. Dan kemarin itu Cyrus Margono ya akhirnya dia mengungkapkan lewat Instastory di Instagramnya, dia mengatakan bahwa sebentar lagi akan menjadi ya, warga negara Indonesia karena berkas dan juga semua proses di tahap akhir ini selesai. Dan tentu ini akan menjadi kabar gembira ya bagi kita khususnya pecinta sepak bola nasional. Tetapi yang menjadi poin pentingnya di sini yang saya ingin garis bawahi ya sebagai catatan bahwa untuk pemerintah saat ini ya memang tidak lagi menggunakan proses sumpah ya dalam sidang DPR ya, sumpah WNI-nya itu tidak perlu sidang DPR untuk kasus dari Cyrus Margono ini, karena memang dia sudah memiliki duit kewarganegaraan sebelumnya ya, dan dia memang harus menentukan pilihan saja ketika umur 21 dan dia menentukan pilihan Indonesia. Jadi dia tidak perlu seperti sosok Tom Haye, kemudian Ragnar dan juga pemain-pemain lain. Dan menurut saya ya semoga saja ya ini bukan kode dari Cyrus Margono agar prosesnya itu lama-lama lagi. Nah, ini menurut saya dengan postingan kemarin ada dua sisi. Cyrus Margono ingin diserentakkan ya di bulan Maret ini ya, atau Cyrus Margono ini memang ya tidak sabar untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Menurut saya seperti itu. Ditakutkan seperti ini. Cyrus Margono ini sudah selesai ya. Kemudian nanti prosesnya ya itu lebih cepat dari lebih cepat dari Tom Haye dan juga Ragnar. Nah, menurut saya kita tidak boleh ya membedakan dalam hal ini PSSI ataupun yang lain ya atau diaspora, tidak boleh membedakan antara pemain keturunan yang satu dengan pemain keturunan yang lain. Menurut saya ketika mereka sudah akan ya menjadi bagian timnas Indonesia atau akan menjadi bagian dari WNI, semuanya memiliki hak yang sama dalam hal ini untuk menentukan kapan dia akan dipanggil atau tidak. Tetapi yang jelas ketika sudah berbicara mengenai kepindahan kewarganegaraan, ya diusahakan kalau sosok Tom Haye dan juga Ragnar ini selesai di bulan pertengahan Maret, semoga saja sosok Cyrus Margono ini juga diserempakkan. Syukur-syukur ini ada 4 nanti ya. Ya semoga saja dengan sosok Nathan ini juga sama. Dia juga hanya tinggal menunggu sumpah dan semoga saja dia juga bisa serempak juga. Jadi 4 pemain dan menurut saya itu tidak masalah. Apalagi kalau dilihat ya sosok Cyrus Margono ini prosesnya udah lama dari bulan, kalau tidak salah ya, bulan 9. Dan saat ini sudah bulan 3, kurang lebih sudah lama sekali. Karena sosok seperti Cides itu sudah selesai. Padahal kalau dibilang mana yang lebih rumit, ya tentu prosesnya lebih rumit seperti sosok Cides. Nah, ini yang seharusnya bisa diselesaikan oleh PSSI. Ditakutkan pemain hanya memposting kemudian memberikan kabar gembira tetapi tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, hal ini PSSI dan juga diaspora. Ya semoga saja ini menjadi angin segar ya, karena memang kalau dilihat untuk di posisi penjaga gawang ya, untuk kita berharap dengan sosok Martin Paes
itu masih ada harapan, tetapi untuk jangka pendek ini sepertinya akan sangat sulit. Oleh sebab itu dengan adanya Cyrus Margono diharapkan ini akan menjadi penyeimbang untuk di lini belakang khususnya, karena memang kita sangat membutuhkan saat ini untuk kekuatan di lini penjaga gawang khususnya. Ada sosok Nadeo, kemudian ada juga sosok Sahrul Tisna, dan juga sosok Hernando Ari. Tetapi kalau dilihat ya dari beberapa pertandingan, memang masalah terberat kita untuk di lini belakang itu adalah minimnya pengalaman si pemain untuk level-level Asia ya. Dan menurut saya walaupun dari segi kapasitas ya mungkin Cyrus Margono ini dari jam terbangnya belum masuk di Panathinaikos A ya atau klub utamanya, setidaknya dengan cara bermain ala Eropa, kemudian gaya bermain ala Eropa dan serta pengalamannya di Eropa itu setidaknya bisa ditularkan. Dan kita sudah tahu ya bahwa sebenarnya kalau dilihat dari back-back kita itu semuanya sudah bagus dan memiliki pengalaman semua di Eropa, dan diharapkan ini bisa menjadi opsi walaupun nanti mungkin ya Cyrus Margono menjadi kiper ketiga timnas ataupun menjadi kiper kedua, menurut saya tidak masalah selagi diurus terlebih dahulu, diselesaikan terlebih dahulu untuk proses kepindahan kewarganegaraan. Nah, itu poin pentingnya. Jadi, jangan sampai ketika pemain ini sudah meng-up ke media dengan kabar gembira bahwa prosesnya akan segera selesai, tetapi akan menunggu beberapa tahap ataupun langkah-langkah lagi yang menurut saya ya itu sama saja nanti kita hanya berharap-harap saja dan menjadi kabar-kabar gembira saja tetapi tidak terrealisasi. Ya harapannya seperti itu ya, kalau PSSI bisa mengupayakan Tom Hai kemudian Ragnar di bulan pertengahan Maret ini, semoga saja sosok Cyrus Margono ini juga bisa diserempakkan. Tidak perlu kita memandang Tom Hai kemudian Ragnar di jalur A, kemudian Cyrus Margono di jalur B. Menurut saya tidak perlu membeta-betakan hal itu. Semuanya sama, mereka memiliki hak untuk menjadi warga negara Indonesia. Masalah dipanggil timnas atau tidak, menurut saya itu urusan nanti. Yang penting untuk posisi saat ini dan sekarang ini adalah bagaimana dia ya bisa untuk menjadi warga negara Indonesia. Karena untuk Piala Asia U23 ya nanti akan berjalan di bulan April. Kalau berbicara usia, tentu Cyrus Margono ini masih bisa untuk bermain. Semoga saja ya, ini juga kita tidak tahu ya apa yang menjadi taktik Sintayong. Siapa tahu ketika dia sudah menjadi warga negara Indonesia, performanya meningkat, motivasinya naik untuk gabung timnas, dia dipanggil di timnas U23. Itu kan juga sebuah keberkahan juga ya. Nah, ini maksud saya seperti itu. Jadi, walaupun tidak dipanggil di timnas senior ya, siapa tahu dengan perlahan-perlahan kemudian peningkatan performa ini akan mempengaruhi motivasi dari sosok Cyrus Margono untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Cyrus Margono? Apakah kalian yakin dirinya nanti ya bisa untuk menjadi bagian timnas Indonesia dan prosesnya dipercepat oleh PSSI? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.